segala cinta kasih dan kemurahan-Mu yang menjaga dan melingkupi kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kami masih Kau berikan kesempatan untuk menaikkan syukur kami di minggu yang Kau kuduskan ini. Biarlah juga ya Tuhan, roh dan kebenaran-Mu hadir di dalam hati dan pikiran kami ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu itu Tuhan yang menguasai akal dan pikiran kami, sehingga kami dapat dimenangkan dalam perbuatan yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada minggu kedua setelah Epifanias tertulis di dalam Yesaya 62, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kelima. Yesaya 62 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang yang menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adalah berita yang menggembirakan ketika beberapa hari yang lalu Presiden daripada Amerika Serikat, Joe Biden, mengumumkan bahwa Israel dan juga Palestina dengan Hamas melakukan gencatan senjata, menghentikan gencatan senjata terhadap peperangan yang sudah berlangsung begitu lama, ketika dari beberapa organisasi Hamas ini mengambil dan menawan beberapa orang Israel pada tanggal 7 Oktober 2023 yang lalu. Untuk kurun waktu yang begitu panjang, terjadilah peperangan di Gaza ataupun yang ada di Palestina. Mungkin kita pernah juga mendengungkan dan berpihak terhadap Free Palestina. Sekalipun mungkin kita harus menjadi orang yang harus konsisten dan bahkan menjadi orang yang adil untuk menyikapi dua perpecahan di tengah negara ini. Bahkan di dalam sejarahnya pun juga, kalau kita lihat pertikaian antara kedua negara ini hanya memperebutkan dari sejarah bahwa mengklaim satu itu adalah bagian dari bangsa kami, seperti Israel. Dan kita juga boleh melihat negara Palestina mengatakan kami sebagai negara yang sudah diakui dan merdeka. Tapi kita boleh melihat dari pertikaian, dari peperangan yang terjadi, tidak ada yang kita inginkan selain daripada pengharapan kita, yakni perdamaian. Ketika itu diumumkan 2 hari yang lalu, orang-orang ataupun anak-anak kecil, mulai dari anak kecil, dari sampai kepada lanjut usia, bersorak-sorai. Kita boleh melihat itu di media sosial. Kenapa tidak? Karena mereka sudah begitu kesakitan, sudah begitu meradang melihat bagaimana daripada dampak peperangan yang telah terjadi. Bahkan ketika dikatakan gencatan senjata itu diakhiri dan kedua belah pihak sepaham dan sepakat untuk mengembalikan tahanan, baik yang ditahan oleh kelompok Hamas dan kemudian juga yang ditahan oleh Israel. Dan itu juga yang didoakan oleh persekutuan gereja-gereja di dunia ini, bahwa sebenarnya setiap orang menginginkan perdamaian, menginginkan bagaimana setiap orang
memiliki pengharapan bahwa di balik penderitaan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan selalu mendengarkan seruan daripada orang yang di dalam ketertindasan. Untuk itulah kita boleh melihat dari beberapa belahan dunia ini yang masih bertikai, sama seperti Rusia bersama dengan Ukraina. Dampak dua negara ini memiliki berbagai dampak yang sangat besar. Terjadi krisis pangan dan lain sebagainya. Kita boleh melihat perang dagang yang dilakukan oleh Cina dan berbagai negara adidaya Eropa dan Amerika. Ini hal juga boleh membuat kekhawatiran yang sangat dalam di tengah-tengah kehidupan kita, baik secara ekonomi, sisi psikologis daripada orang di tiap-tiap negara. Tetapi inilah yang bisa kita lihat, kita tidak berhenti untuk berpengharapan kepada Tuhan. Baik juga bagaimana kita berdoa terhadap negara-negara yang berperang. Bahkan kita juga berdoa untuk itu tidak hanya sebagai wacana dalam perdamaian yang diupayakan antara Palestina dan Israel. Bapak Ibu sekalian, ini juga lah yang menjadi renungan bagi kita di Minggu Epifanias, yang setelah minggu kedua setelah Epifanias ini. Tuhan memberikan sebuah pengharapan kepada bangsa Israel pada zaman Yesaya yang pada saat itu di dalam meradang, di dalam keadaan yang terpuruk, ketika mereka tidak memiliki harapan lagi menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang terjajah, bangsa yang tidak dapat melihat lagi bagaimana mereka dapat menapaki masa depan yang indah di tengah-tengah kehidupan mereka. Tetapi hukuman keras Tuhan kepada bangsa Israel ini tidak mengubah bagaimana kasihnya, tidak mengubah bagaimana baiknya Dia, tidak mengubah bagaimana karakter daripada Allah yang menyayangi umat ini dan yang mengatakan, engkau Israel, kau adalah umat yang paling terkecil di seluruh dunia ini, tetapi engkau adalah umat pilihanku, umat kesayangan. Sekalipun bangsa ini harus terpuruk dan harus dijajah di bawah pemerintahan Babel, bahkan kerajaan Asyur juga pada saat itu, tetapi Tuhan tidak berubah. Tapi mengapa bangsa ini harus kesakitan? Kenapa bangsa ini harus menderita? Kenapa bangsa ini harus terbuang? Kenapa bangsa ini harus mengalami kerusakan segi ekonomi, peribadatan, bahkan penderitaan yang sangat mereka hadapi? Itu memang adalah konsekuensi daripada orang yang tidak taat kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah mengatakan, pilihlah kehidupan. Kalau kamu berjalan di dalam jalanku, berkatlah yang engkau dapatkan. Tetapi ketika kamu berjalan tidak mengindahkan akan perintahku, hukumanlah yang engkau terima. Dan itulah melalui minggu kita pada saat ini kita diajak di dalam sebuah topik, bangsa-bangsa akan melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin menjelaskan bahwa Allah itu adalah Allah yang penyayang, Allah yang mengasihi kita. Tetapi Tuhan harus nyatakan bagaimana kebenarannya, bagaimana keadilannya kepada setiap orang yang dikasihinya, bahwa setiap orang yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan akan ganjarkan. Tapi adalah hal yang luar biasa bagi kita Amang dengan Inang, remaja Poso Bulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita tadi dihantarkan di dalam mengakui dosa kita melalui Amang Sintua tadi, saya mendengarkan janji Tuhan yang dibacakan ketika kita diajak mengakui dosa kita, yakni yang terambil di dalam Mazmur 103 ayat 10 dan ayat 13. Demikian. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Disinilah kita boleh melihat kebenaran Tuhan yang sejati itu. Dia harus melakukan keadilan dan kebenarannya kepada orang yang bersalah. Tetapi Tuhan tidak menimpahkan dan melakukan setimpal dengan dosa kita. Dia tidak membalaskan setimpal dengan kesalahan kita. Kasih sayangnya seperti kasih sayang seorang bapa kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bangsa ini harus terbuang lamanya 70 tahun. Bangsa ini harus mengalami kerusakan, mengalami pergumulan, penderitaan, segi ekonomi hancur. Tetapi apakah Tuhan
balasan sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Tidak. Tuhan membuat mereka begitu lama di dalam pembuangan itu karena apa? Karena Tuhan terkadang melalui penderitaan itu mengajak kita untuk lebih intim dengan Tuhan. Karena dalam fase pembuangan, pada fase terendah manusia itu, kita diajak untuk menyadari keberadaan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk menyadari bahwa hanya kasih Tuhan yang dapat menerima kita dari segala keberadaan dan kekurangan kita. Itulah mengapa Tuhan katakan tadi di dalam Mazmur 103 ayat 12, seperti kasih sayang seorang bapa kepada anaknya. Adakah seorang anak ketika dia melakukan pelanggaran yang begitu memilukan hati ayah ataupun hati ibunya, dia menginginkan nyawanya? Tidak. Sebagaimana terlukanya seorang ayah, terlukanya seorang ibu terhadap perlakuan daripada anaknya, dia tidak menginginkan itu, tidak menginginkan nyawanya. Sekalipun seorang ayah dan ibu memukul anaknya dengan rotan, tetapi dia kembali akan memeluk dan mendoakannya. Itulah gambaran juga Tuhan menyatakan kepada kita, kasih setia Tuhan itu amatlah luar biasa. Justru ketika kita diganjari oleh orang yang kita kasihi, orang tua kita, di situ adalah bentuk kasih sayangnya kepada kita agar kita menyadari betapa berharganya kita di hadapan orang tua yang kita kasihi. Demikian juga dengan bangsa ini, ketika Tuhan mengizinkan bangsa ini harus terbuang, Tuhan ingin melihat bahwa kau amat berharga. Dan itulah mengapa Tuhan menyatakan melalui Nabi Yesaya, dia katakan, keselamatan Sion akan datang dengan segera. Tuhan menyatakan dengan begitu girangnya, sama tadi dikatakan dan digambarkan di ayat 5, bahkan di ayat 4 dikatakan, engkau dulunya seperti negeri sunyi, negeri yang tidak ada harapan, negeri yang sudah hancur luluh lantak, tetapi Tuhan akan menggantimu menjadi negeri kenamaan. Bahkan dia katakan negerimu itu seperti bersuami. Digambarkan ini bagaimana bangsa ini dipulihkan hubungannya, ada transformasi. Bahkan Tuhan menyatakan juga dengan gambaran metafora, mengatakan seperti seorang muda. Kalau ada di sini yang sudah hendak menikah, yang sudah ada pasangannya, pasti kau melihat pasanganmu itu adalah segala-galanya. Bukankah demikian? Ya, tersenyum belum nampak sebelum. Kalau kau sekarang lagi jatuh cinta, kalau melihat pasanganmu itu, kau akan tidak pernah melewatkan satu hari pun. Itulah kenapa banyaknya anak muda mengatakan, sudah makan belum? Tadi di mana? Begitu. Selamat pagi. Begitu tuh. Kalau masih positif masih baik ya. Berjalan di koridor. Nah itu. Nah jadi ketika si Yesaya ini menggambarkan sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Jadi mempelai laki-laki ini akan melihat mempelai perempuan itu adalah segala-galanya. Dia akan mengatakan, matok manian pasu-pasu sama kita. Langsunglah karena dia akan bergirang hati melihat mempelai, melihat pengantin perempuan. Karena cinta yang sudah dirajut dengan sekian lama, tiba-tiba ingin dipersatukan. Kita tanya orang yang mau menikah, pasti hati mereka itu jantungan tuh. Bagaimana sampai hari apa? Tapi sampai hari-hari itu dia akan bahagia karena cinta yang dua, laki-laki dan perempuan dipersatukan di dalam ikatan. Itulah yang digambarkan oleh Allah. Bangsa ini sudah terbuang, sudah terpuruk, tapi Tuhan akan segera memberikan keselamatan dengan segera. Tuhan menggambarkan sukacita Tuhan itu amatlah luar biasa, seperti seorang mempelai laki-laki melihat mempelai perempuan. Hatinya girang. Lihatlah luar biasanya kasih setia Tuhan itu. Itu mengapa Yesus menggambarkan tentang perumpamaan anak yang hilang. Dia selalu menunggu anaknya. Dia duduk. Mana anak ini? Tahu apa yang sudah dihabiskan anak bungsu ini? Hartanya semua habis. Dia melakukan hal yang tidak benar. Tapi lihatlah kasih seorang ayah ini. Dia melihat mana anakku ini. Dia selalu duduk di teras rumahnya melihat mana anakku ini. Ketika dia melihat anaknya, anak bungsunya ini, karena menyadari kesalahannya, dia bergirang. Apa yang dilakukannya? Pesta besar. Dia menyembelih lembu tambun dan memberikan pesta yang luar biasa menyambut anak yang hilang ini. Demikian juga ketika Yesaya
dosanya dan menuju keselamatan. Dan ternyata Bapak Ibu sekalian, remaja dan apostle dulu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mereka telanjang. Kita bisa baca itu di Kejadian. Mereka membuat daun di dalam tubuhnya. Ketika Tuhan sudah menjatuhkan hukuman kepada Adam dan Hawa dan ular itu, kemudian Tuhan mengambil menenun kulit binatang, menggantikan baju daripada Adam dan Hawa. Luar biasa Tuhan itu. Dia mengasihi manusia itu. Padahal manusia itu, Adam dan Hawa, manusia yang pertama itu sudah amat berdosa. Ketika Tuhan sudah hukum, Tuhan mengganti pakaian mereka yang mereka buat karena mereka menyadari mereka sudah telanjang. Tuhan ganti dengan kulit binatang. Kita boleh baca itu di Kejadian. Itulah luar biasa Tuhan itu melihat kita begitu berharga. Berarti kita boleh melihat dari minggu kedua setelah Epifanes ini, atau yang dikatakan minggu Hapapatar ini, menyatakan kepada kita, patar no HP, kelihatan kasih setia Tuhan. Kalau manusia terkadang disakiti, bisa saja dia berubah. Ada limitnya. Tapi kita lihat limit daripada Tuhan Yesus yang sangat luar biasa, berinisiatif memberikan cara agar kita selamat. Maka karena itulah ketika Allah menyatakan, engkau akan, kebenaranmu akan bersinar seperti cahaya dan keselamatanmu akan menyala seperti sulu, maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaranmu, semua raja akan melihat kemuliaanmu. Berarti ada harkat yang diangkat oleh Allah dari orang yang terpuruk. Tuhan angkat agar semua orang melihat bahwa Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan tidak melihat status, Tuhan tidak melihat keberadaan daripada masa lalu. Tapi ketika manusia itu bertobat dan menyadari dirinya di hadapan Tuhan, Tuhan akan angkat derajatnya. Karena itulah kita tidak boleh melihat sebelah mata orang yang ketika jatuh di dalam dosa bahkan menghakimi dia. Jangan-jangan di dalam masa lalunya Tuhan pakai dia untuk menjadi saksi kecil bagi orang sekitar. Karena itulah kita juga menyadari di sini bagaimanakah kita dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan, Amang Inang, remaja dan apostle dulu, yakni melalui pertobatan. Pertobatan adalah pintu menikmati hubungan yang mesra dengan Tuhan. Pertobatan. Anak bungsu itu, Yerusalem yang jatuh pada konteks Raja Yesaya ini, sudah berada menangis kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan menyatakan keselamatan Sion akan datang dengan segera. Sion akan dipulihkan, akan dimahkotai, akan diangkat. Maka pertobatan adalah pintu untuk menikmati hubungan yang mesra dengan Tuhan. Allah akan mengampuni, Allah akan memulihkan kita, Allah akan mengangkat kita, Allah akan menerima kita di saat ketika banyak orang yang tidak menerima keadaan kita. Allah selalu ada, terbuka tangannya. Karena itu kenapa lagu lirik rohani mengatakan musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah. Tuhan selalu menolong. Orang yang ingin mendapatkan pertolongan bertobat. Pertobatan adalah pintu untuk menikmati hubungan yang mesra dengannya. Kita akan diampuni, kita akan dipulihkan, kita akan diberikan kehormatan. Karena ketika Tuhan menyatakan kepada bangsa ini, aku akan memahkotai. Mahkota itu adalah lambang daripada keperkasaan, lambang dari dedikasi orang yang sudah dimuliakan, yang sudah dipulihkan. Maka pertobatan ini berarti kita mengajari kita ada 3 pintu yang harus kita tanamkan di dalam kehidupan kita, agar kita menerima keselamatan yang sesungguhnya yang dari Tuhan. Yakni mari kita menyadari keberadaan kita, menyadari dosa kita, menyadari dan menyesali segala apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Kita mau meninggalkan dosa, berpaling kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita menyadari bahwa melalui hanya Yesus, hanya Allah lah yang dapat mengubah kita. Bahkan Allah itu mengubah dirinya, datang melalui Yesus Kristus yang menyelamatkan kita melalui manusia
kebenaran itu, agar kita dimuliakan, agar kita dipulihkan. Akhirnya kita akan seperti yang digambarkan oleh Yesaya, seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah. Demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu. Dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Ketika kita sudah mengimani ini, datang kepada Tuhan dari segala kerendahan hati kita, Dia akan memulihkan, dan Tuhan akan bergirang dan menyambut kita. Disitulah kebenarannya, disitulah keselamatannya. Maka Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalaulah di tengah kehidupan kita ini kita menjumpai berbagai tantangan, berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, ingat, itu mungkin saja mengajari kita untuk menjadi orang yang melekat kepada Kristus. Justru ketika kita melekat di dalam Kristus, di dalam kesusahan, di dalam tantangan, kesedihan, penolakan, kita menyadari kasih setia Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Amin. Dan ketika kita menyadari itu, kita akan melihat, oh ternyata aku berharga. Kita mampu mengatakan ya Aba, ya Bapa, karena status kita sudah diubah dari orang berdosa menjadi anak, dari hamba dosa, fatoban, menjadi seorang anak. Dan anak itulah yang akan menjadi pewaris di dalam kerajaan. Tidak ada orang tua ketika dia memiliki harta yang banyak tidak mewariskan itu kepada anak kandungnya. Tuhan juga seperti itu. Kita sudah mengalami pertobatan, kita terima keselamatan, Tuhan memberikan kontrak yang nyata bagi kita, yang di kerajaan. Maka mari kita menjadi orang yang semangat, terlebih menjadi orang yang berpengharapan. Musim akan berganti, segala sesuatu akan kita lewati, tapi jangan pengharapanmu itu berubah. Bergantunglah kepada Tuhan. Hubungan yang mesra yang bisa kita jalin bersama dengan Tuhan adalah hubungan yang dimulai dari pertobatan yang sungguh-sungguh. Maka keselamatan sejati itu akan menjadi pegangan kita. Ingatlah Bapak Ibu sekalian, remaja yang dikasihi dan naposobulung yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita bersatu di dalam Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami dari perjalanan sejarah yang boleh ditorehkan di dalam kisah bangsa Israel yang dipimpin oleh Yesaya. Mereka mengalami keterpurukan pembuangan di dalam pembuangan Asyur. Mereka mengalami penderitaan yang amat sangat yang merusak tatanan ekonomi, bahkan menjadi negara mereka yang sudah luluh lantak. Mereka menjadi orang yang tidak berharga, mengalami berbagai penderitaan dan kesakitan. Engkau melihat itu ya Tuhan, dan janji-Mu dan kasih-Mu tidak berubah. Sekalipun manusia itu yang berubah, tidak setia dan tidak taat, bahkan tidak percaya terhadap keselamatan yang telah Engkau nyatakan, maka di dalam pembuanganlah mereka merasakan keintiman kepada Tuhan, mengubahkan hati mereka dan datang berseru kepada Tuhan. Pengharapan mereka kepada membuahkan sukacita bagi mereka, sehingga bangsa itu dipulihkan dan menjadi bangsa yang besar. Sama seperti mempelai laki-laki yang kegirangan melihat pengantin perempuan, begitulah Tuhan kegirangan hati-Mu menyambut setiap kami yang datang dari segala pelanggaran, dosa, kesalahan dan masa lalu kami. Engkau sangat mengasihi kami. Disitulah Tuhan terlihat Epifanias, hapapata dari kemurahan dan kasih setia. Maka itulah yang menjadi kekuatan dan sukacita bagi kami. Betapa berharganya kami di hadapan Tuhan. Biarlah itu menjadi kemenangan bagi kami untuk hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan yang sejati,
agar kami dapat menjadi anak pewaris kerajaan yang Kau janjikan bagi kami, agar kami dapat menerima sukacita, kemenangan di dunia yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Maka hantarkanlah kami ya Tuhan di dalam minggu, dalam sepekan ini untuk menikmati dan menghayati akan firman, untuk menjadi anak Tuhan yang tidak pernah berhenti berharap apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat yang boleh hadir di tempat ini. Biarlah dalam setiap aras kehidupan kami, Tuhan yang memimpin kami, yang meneguhkan hati kami dalam setiap pekerjaan, aktivitas, dan kegiatan kami di rumah dan di luar rumah. Ajarilah dan bimbinglah kami untuk menjadi saksi kecil Tuhan yang berperilaku baik, yang mewartakan kasih setia Tuhan lewat perbuatan kami kepada sesama kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, kasihanilah seluruh jemaat kami yang berbeban berat, yang harus menderita baik karena sakit, penyakit, pergumulan hidup. Kasihanilah, biarlah mereka beroleh pengasihan Tuhan, sehingga mereka tetap teguh di dalam iman kepercayaan mereka, menyaksikan bahwa Tuhan selalu berkarya bagi setiap orang yang berharap dan menyerukan nama-Mu. Biarlah kiranya juga rasa syukur yang diterima oleh jemaat-Mu melalui ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran, biarlah itu Tuhan Kau tambahkan juga dengan kesehatan dan umur yang panjang, dan mengajari seluruh jemaat kami yang menerima berkat dan kemurahan-Mu untuk selalu bersyukur atas kasih setia-Mu. Berkati juga jemaat kami ya Tuhan yang berencana untuk melangsungkan pernikahan di minggu depan, dari keluarga Pasaribu dan keluarga Bultong. Biarlah semua rangkaian acara boleh berjalan dengan baik, dan rencana daripada pemberkatan itu Tuhan boleh menghasilkan keluarga yang takut akan Tuhan. Kami berdoa pada saat ini bagi jemaat kami yang pindah keanggotaan menjadi keanggotaan yang baru di distrik Sumatera bagian selatan. Berkatilah mereka Tuhan, biarlah mereka menjadi jemaat yang menunjukkan dedikasinya, yang melakukan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja yang mereka tempati nantinya. Kami berdoa untuk pelayanan kami di dalam satu pekan ini. Berkati Tuhan, agar kiranya semakin baik, dan itu menjadi jalan kami memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Berkati para pemimpin negara kami, berkati para pemimpin gereja kami, biarlah mereka melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kami dalam setiap pekerjaan, bahkan pendidikan kami, rumah tangga kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang sedang kami lewati dan kami jalani, bahkan yang kami pergumulkan saat ini, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang menguatkan, Tuhanlah yang membimbing kami, agar kami tidak salah mengambil keputusan, namun kami tetap teguh di dalam jalan Tuhan. Berkati seluruh saudara kami yang tidak merasakan seperti apa yang kami rasakan, mereka yang terkena bencana alam, korban peperangan, pendiskriminasian, bahkan yang tidak dapat merasakan seperti kenyamanan yang kami rasakan pada saat ini. Berbelas kasihlah Engkau Tuhan kepada mereka, dan ajarilah kami untuk mensyukuri apa yang kami punya saat ini, yang mungkin saja dirindukan oleh orang-orang yang berkekurangan di luar sana. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan kemurahan-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 242 ayat 1 dan seterusnya, kami menunjukkan persembahan. Oh
terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.